Musibah yang telah menimpa umat manusia sungguh disebabkan karena jauhnya mereka dari tuntunan syariat yang benar. Seiring dengan berkembangnya berbagai macam kesyirikan dan kebid'ahan, amanah tausiah dan tarbiyah merupakan tanggung jawab setiap muslim. Sebagai bentuk nasihat dan rasa kasih sayang kita, Radio Dakwah Salafiyah Banyasari kembali mempersembahkan siaran langsung kuliah subuh dan tanya jawab tentang permasalahan keimanan dan kekafiran. Yang dituntut dari seorang muslim adalah menganggap salah seluruh sesembahan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meyakini sesembahan yang benar hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dia juga dituntut untuk membenci dan memusuhi dan memerangi sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan Allah itu satu di antara yang tiga. Allah telah menyatakan mereka kafir, lalu kita mengatakan semua agama sama bagaimana? Lalu kita mengatakan mereka tidak kafir. Padahal jelas-jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyatakan tentang kekafiran mereka. Ada pengucapan sebagian orang, mereka katakan tidak boleh saling menyesatkan, tidak boleh saling mengkafirkan, tidak boleh merasa diri paling benar, agama lain juga ada yang benar. Ini ucapan-ucapan untuk menipu saja, seakan-akan ucapan itu benar, padahal jelas-jelas mengingkari Al-Quranul Karim dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikuti terus pembahasannya, insyaallah setiap pada subuh bersama Al-Ustaz Abu Abdullah Sufyan Hafizahullah. Dan untuk pertanyaan, silakan kirimkan melalui SMS ke nomor 085353020304. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, para pendengar Radio Dakwah Salafiyah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala kita akan melanjutkan kembali kajian kitab Tauhid, masuk pada bab yang berikutnya, bab man ata'al ulama'a wal umara'a fi tahrim ma ahalla Allah aw tahlil ma harrama Allah faqad ittakhadhahum arbaba. Bab penjelasan tentang siapa yang mentaati ulama dan umara dalam mengharamkan apa yang dihalalkan Allah atau menghalalkan apa yang diharamkan Allah, faqad ittakhadhum arbaba, maka dia telah menjadikan mereka sebagai sekutu-sekutu bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, bab barang siapa yang mentaati ulama dan umara dalam mengharamkan apa yang Allah halalkan atau menghalalkan apa yang Allah haramkan, berarti dia telah menjadikan mereka sebagai sekutu-sekutu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, di bab ini berbicara tentang orang yang mentaati ulama, tokoh-tokoh agama, cendekiawan dan yang semisalnya, wal umara, demikian pula mentaati umara, para pemimpin, dalam perkara mengharamkan apa yang Allah halalkan. Yakni ulama atau umara tersebut mengharamkan apa yang Allah halalkan, kemudian dia ikutan, dia mentaati hal tersebut. Atau sebaliknya, apa yang Allah haramkan mereka halalkan, mereka bolehkan, lalu seorang mentaatinya. Maka berarti orang yang mentaati ulama dan umara dalam menyelisihi aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti dia telah menjadikan mereka sebagai sekutu-sekutu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Sebab ketaatan itu ibadah. Ketaatan adalah satu bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah adalah ibadah. Inilah ketaatan. Maka barang siapa yang mentaati selain Allah dalam hal yang merupakan maksiat kepada Allah,
berarti dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Namun kekafiran atau syiriknya orang yang mentaati selain Allah Subhanahu wa taala ini dirinci oleh para ulama. Ada yang sampai al-kufrul akbar yang mengeluarkan pelakunya dari Islam, ada yang tidak sampai pada syirik besar atau kafir besar. Baik. Bentuk yang pertama, perincian yang pertama, seperti yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala, an ya'lamu annahum baddalu dinallah. Mereka tahu, ini orang-orang yang taat kepada ulama dan kepada umara dalam perkara yang menyelisihi syariat Allah, mereka tahu bahwasannya ulama atau umara ini telah merubah agama Allah Subhanahu wa taala. Wa yattabi'unahum 'ala hadzal tabdil. Lalu tetap saja walaupun mereka sudah tahu, mereka ikuti kesalahan tersebut. Fa ya'taqiduna tahlila ma harrama Allah atau tahrima ma ahalla Allah ittiba'an lil ulama wal 'ubbad. Fa hadza kufrun. Dan mereka meyakini penghalalan apa yang Allah haramkan dan pengharaman apa yang Allah halalkan demi mengikuti ulama mereka atau ahli-ahli ibadah mereka atau pemimpin-pemimpin mereka, maka ini adalah kekafiran. Ini adalah kekafiran kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini rincian yang pertama. Yang kedua, ayyakuna i'tiqaduhum bi tahrimil harami wa tahlilil halami sabitan. Keyakinan mereka akan haramnya suatu yang Allah haramkan atau halalnya suatu yang Allah halalkan itu tetap ada di dalam diri mereka. Lakinnahum ata'uhum fi ma'siyatillah fa huwa minal kaba'ir. Namun mereka mentaati para ulama ini atau umara dalam perbuatan maksiat kepada Allah, maka ini termasuk dosa besar. Ini termasuk dosa besar. Baik. Jadi yang pertama, mereka sudah tahu sesuatu yang halal kemudian dikatakan haram oleh seorang ulama, dan mereka juga tahu bahwa sesuatu itu halal lalu diharamkan oleh seseorang, namun mereka tetap saja mengikuti ucapan tersebut, maka ini kufur. Adapun kalau mereka tetap meyakini kehalalan apa yang halal dan meyakini keharaman apa yang Allah haramkan, maka ini tidak sampai pada kekufuran, namun ini termasuk dosa besar. Ini termasuk dosa besar. Baik. Rincian yang ketiga, kalau seorang yang mengikuti ulama atau umara dalam hal yang menyelisihi syariat Allah karena jahil, karena bodoh, tidak tahu dengan sebenarnya, sehingga dia mengira apa yang mereka lakukan itulah yang menjadi syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka bentuk yang ketiga ini ada dua jenis orang. Yang pertama, memungkinkan baginya untuk mengetahui al-haq. Dia bisa belajar, dia bisa bertanya kepada para ulama, namun dia tidak mau belajar. Maka dia berdosa. Yang kedua, kalau memang dia tidak tahu dan dia menyangka itu adalah kebenaran, dan pada saat yang sama dia tidak mampu belajar, seperti orang yang tinggal di daerah terpencil, tidak ada guru, tidak ada buku-buku para ulama, tidak ada doa, atau dia memiliki keterbatasan dalam kemampuannya untuk bisa belajar, maka yang seperti ini dia tidak berdosa, namun yang berdosa adalah orang yang menyesatkannya. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud, Nabi SAW bersabda, "Man afta bighairi ilmin, fa innama ismuhu ala man afta." Barang siapa yang berfatwa tanpa ilmu, maka dosanya atas orang yang berfatwa tersebut. Adapun orang yang mengikuti fatwa itu, maka keadaannya dua jenis orang seperti yang telah kita sebutkan. Baik. Perincian yang lain disebutkan para ulama, apabila orang yang salah ini ulamanya atau umaranya adalah seorang mujtahid dan dia muttabi' dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia tersalah tanpa disengaja, maka ini tidak termasuk dalam kategori ulama atau umara yang menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia seorang mujtahid dan bersungguh-sungguh mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun dia tersalah tanpa disengaja karena mengira pendapatnya benar,
dan dia belum mengetahui dalilnya, maka ini dia tidak masuk dalam hal ini. Bahkan mujtahid itu kalau dia benar mendapatkan 2 pahala, dan kalau salah dia mendapatkan 1 pahala. Adapun orang yang taklid kepada mujtahid ini, maka hukumnya seperti perincian yang sebelumnya. Ya. Yakni kalau dia tahu bahwa mujtahid ini sudah salah, menyelisih syariat Allah, lalu tetap dia mengikutinya dengan keyakinan bahwa apa yang dikatakan mujtahid ini, apa yang Allah haramkan, dia yakini sebagai sesuatu yang halal atau sebaliknya, maka ini termasuk kekufuran. Sedangkan apabila dia tetap meyakini yang haram itu haram, yang halal itu halal, maka ini termasuk dosa besar. Adapun kalau dia jahil, maka kalau dia mampu untuk belajar, dia berdosa. Sedangkan kalau memang dia tidak mampu untuk belajar, maka tidak mengapa baginya, tidak ada dosa baginya, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini rincian yang disebutkan oleh para ulama. Dalil yang pertama, wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhumah. Beliau menyebutkan satu asar dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhumah. Kata beliau, yushiku an tanzila alaikum hijaratun minas sama' aqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taquluna qala Abu Bakar wa Umar. Kata beliau radhiyallahu taala anhuma, hampir-hampir kalian dihujani dengan batu dari langit. Ini mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala. Karena aku mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lalu kalian bantah dengan Abu Bakar berkata dan Umar berkata. Diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dengan yang semisal dengan ini, dan juga Al-Khatib dalam Al-Fiqh wal Mutafaqqih, dan Ibnu Abdul Bar di dalam Jami' Bayan al-Ilmi wa Fadlih. Baik. Asar ini adalah peringatan dan bantahan dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma terhadap orang-orang yang menentang ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan perkataan fulan dan fulan. Meskipun fulan tersebut termasuk ulama besar, ya, tidak diragukan lagi. Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhuma adalah ulama besar, nah, bukan sembarang ulama besar, ulama dari kalangan sahabat pula yang telah dijamin masuk surga. Dan bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan, "Iqtadu bil ladaini min ba'di Abu Bakar wa Umar." Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, ikuti 2 orang sepeninggalku, Abu Bakar dan Umar. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga berpesan, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di." Hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para khulafa'ur rasyidin setelahku, termasuk Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Ulama besar, bahkan ulama seluruhnya sepakat Abu Bakar dan Umar berdasarkan dalil-dalil adalah 2 orang yang paling terbaik dalam umat Muhammad setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kalau dengan perkataan Abu Bakar dan Umar tidak boleh kita pertentangkan dengan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka apalagi dengan para ulama yang setelahnya. Kita membaca atau mendengarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kita bantah dalam mazhab Syafi'i kan begini, bukan seperti itu. Berkata Imam Ahmad seperti ini, bukan seperti itu. Maka ini merupakan penentangan terhadap hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bisa menyebabkan azab. Sehingga beliau memperingatkan, hampir-hampir hujan batu menimpa kalian dari langit. Aku katakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lalu kalian membantah. Tapi Abu Bakar berkata demikian, Umar berkata demikian. Ini perkataan Abu Bakar dan Umar. Apalagi perkataan manusia yang lebih rendah kedudukannya dibanding mereka berdua, baik dari sisi ilmu maupun iman. Baik. Maka dalam asar ini terdapat pelajaran yang sangat berharga, wujubu taqdimi qauli Rasul alaihi salatu wassalam ala qauli kulli ahad. Ya, wajibnya mengedepankan atau mendahulukan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas perkataan siapapun juga. Pelajaran yang lain, anna mukhalafata hadi Rasul sallallahu alaihi wasallam tujibul uqubah. Bahwasanya menyelisihi petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demi berpegang dengan perkataan fulan dan fulan, itu bisa menyebabkan uqubah, hukuman dan azab Allah Subhanahu wa taala
Dan juga sebagaimana akan datang dalil ancaman kepada orang-orang yang menyelisihi petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran yang lain, di dalam hadis, di dalam asar ini terdapat tahdzir, peringatan dari at-taqlidul a'ma, taklid buta kepada para ulama, apalagi taklid buta hanya kepada kebanyakan orang atau orang yang disangka ulama padahal sebenarnya bukan ulama. Juga tahdzir dari at-ta'assub al-madhhabi, ta'assub dengan mazhab, fanatisme golongan, fanatisme mazhab, meskipun jelas-jelas bertentangan dengan Al-Quran wa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Oleh karena itu, para imam mazhab itu berpesan seperti ma'ruf dari perkataan Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala, beliau selalu berpesan kepada pengikutnya, apabila kalian dapati perkataanku bertentangan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka buang pendapatku. Dan beliau juga mengatakan, idza sahhal hadis fa huwa madhhabi. Kalau hadis itu sahih, itulah mazhabku. Artinya, kalau kita dapati ada dalam mazhab Syafi'i bertentangan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, buang itu. Jangan diamalkan. Sebab ini juga yang dipesankan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Karena beliau menyadari, beliau bisa benar dan bisa salah. Sampai kata Imam Malik rahimahullahu taala, semua perkataan bisa diterima dan ditolak. Perkataan siapa saja, perkataan Malik, Syafi'i, Ahmad, bisa diterima, bisa kita tolak. Kecuali penghuni kubur ini, kata Imam Malik, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iya. Maka jangan sampai demi mengikuti seorang ulama atau mengikuti pemimpin lalu kita menentang syariat Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan di akhirat kelak Allah Subhanahu wa taala akan meminta pertanggungjawaban kepada kita, "Madza ajabtumul mursalin?" Apa yang kalian jawab? Apakah kalian mengikuti al-mursalin, para rasul yang diutus? Allah tidak akan menanyakan kepada kita, apakah engkau telah mengikuti mazhab Syafi'i? Apakah engkau telah mengikuti mazhab Ahmad bin Hanbal atau Malik bin Anas atau Abu Hanifah Nu'man bin Bashir? Tidak sama sekali. Allah katakan, "Madza ajabtumul mursalin?" Apakah kalian telah mengikuti rasul yang diutus kepada kalian? Bukan selain para rasul tersebut. Baik. Wa qala Ahmad bin Hanbal, dan berkata Al-Imam Ahmad bin Hanbal, "Ajibtu liqaumin arafu al-isnad wa sihhatahu yadhhabuna ila ra'yi Sufyan." Aku heran dengan suatu kaum, mereka tahu isnad, tahu rijalus sanad, dan mengerti akan kesahihannya, namun tetap saja mereka mengikuti pendapat Sufyan yang bertentangan dengan hadis tersebut. Sufyan, seorang imam besar, Abu Abdullah Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri, Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, yang meninggal pada tahun 161 Hijriah. Seorang imam besar, seorang faqih, muhaddis, zahid, abid, sifatun sabtun. Ya. Namun Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala mencela orang-orang yang mengikuti pendapat beliau, padahal mereka tahu pendapat tersebut jelas-jelas bertentangan dengan hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dikecam oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala. Sangat mengherankan mereka, sudah tahu hadis sahih bertentangan dengan pendapat Sufyan, tetap saja mereka mengikuti pendapat Sufyan. Wallahu taala yaqul, padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falyahzaril ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Hendaklah takut orang-orang yang menyelisihi Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka akan ditimpa fitnah dan akan ditimpa azab yang pedih. Surat An-Nur ayat ke-63. Apa derimal fitnah? Kata Imam Ahmad rahimahullahu taala, apakah engkau tahu arti fitnah di dalam ayat ini? Al-fitnatu syirk. Fitnah itu adalah kesyirikan. La'allahu idza radda ba'da qawlihi ay yaqa fi qalbihi syai'un min az-zayg fayahlik. Bisa jadi seorang itu, kata Imam Ahmad rahimahullah, apabila dia menolak sebagian dari perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka muncul di dalam hatinya kesesatan, lalu dia binasa di atas kesesatan tersebut. Iya. Ini penjelasan ayat dalam surat An-Nur. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengancam dan memperingatkan, "Falyahzaril ladzina yukhalifuna an amri
an tusibahum fitnah aw yusibahum azabun alim. Hendaklah takut, hendaklah khawatir orang-orang yang menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyelisihi perintah beliau, menentang perkataan beliau. Mereka akan ditimpa fitnah dan akan ditimpa azab yang pedih. Dan Imam Ahmad menjelaskan fitnah yang dimaksud adalah kesyirikan. Apabila seorang menyelisihi Rasulullah SAW atau menolak perkataan beliau atau sebagiannya, maka sangat dikhawatirkan akan muncul di dalam hatinya kesesatan. Dia terus sesat sampai dia mati di atas perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditambah lagi, antusibahum azabun alim, mereka akan ditimpa azab yang pedih. Maka pelajaran besar yang bisa kita petik dari asar ini, ya, sebagaimana asar yang sebelumnya, adalah diharamkannya taklid bagi orang yang bisa mengerti dalil dan mengerti kaifiyatul istidlal, bagaimana beristidlal dengan dalil tersebut. Ini tidak boleh ikut-ikutan, tidak boleh taklid, apalagi jika telah jelas perkataan manusia, walaupun dia seorang ulama, bertentangan dengan hadis Rasulullah SAW. Jadi jangan kita katakan, dia kan tokoh agama atau cendekiawan, dia lebih tahu dengan hadis tersebut. Ini mungkin saja yang kita katakan demikian kalau memang kita tidak bisa mengetahui kesahihan suatu hadis dan kaifiyatul istidlal dengan hadis tersebut. Tapi kalau orang sudah tahu hadis sahih bertentangan dengan perkataan si fulan, walaupun dia seorang ulama atau istidlalnya salah, maka tidak boleh dia tetap mengikuti kesalahan tersebut. Dan di sini Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala mencontohkan seorang ulama besar, Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala. Dan sebelumnya bahkan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma telah mencontohkan ulama yang lebih besar lagi, Abu Bakar dan Umar. Andaikan perkataan Abu Bakar dan Umar bertentangan dengan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak dianggap sama sekali apa yang dikatakan oleh Abu Bakar dan Umar tersebut. Baik. Dalil yang berikutnya, wa an Ali bin Hatim radhiyallahu taala anhu, dari sahabat yang mulia Ali bin Hatim. Beliau adalah Ali bin Hatim At-Ta'i, sahabiyun masyhur yang sebelumnya beragama Nasrani atau beragama Kristen, lalu masuk Islam, dan beliau meninggal pada tahun ke-68 Hijriah pada umur 120 tahun. Baik. Ini hadis dari sahabat yang mulia Ali bin Hatim radhiyallahu taala anhu, seorang mantan Nasrani. Ya. Annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqra'u hadhihi al-ayah. Bahwasanya ketika beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ayat berikut ini, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Mereka jadikan ulama-ulama mereka dan ahli-ahli ibadah mereka sebagai sekutu-sekutu selain Allah Subhanahu wa taala. Ini surat At-Taubah ayat ke-31. Ulama di sini yakni ulama ul-Yahud, sedangkan ahli ibadah adalah ahli ibadahnya Nasrani. Orang Yahudi menjadikan ulama-ulama mereka dan orang Nasrani menjadikan ahli-ahli ibadah mereka atau pendeta-pendeta mereka sebagai tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Surat At-Taubah ayat ke-31. Faqultu lahu, maka kata Ali bin Hatim radhiyallahu taala anhu, aku katakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lasna na'buduhum. Ya Rasulullah, sesungguhnya kami tidak menyembah mereka. Ini yang dikatakan oleh Ali bin Hatim karena dia mantan Nasrani. Sehingga dia katakan, ya Rasulullah, kami tidak beribadah kepada pendeta-pendeta. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qal alaysa yuharrimuna ma ahallallahu fatuharrimunahu?" Bukankah mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan, lalu kalian ikutan mengharamkannya? Wa yuhilluna ma harramallahu fatuhillunahu, dan kalian menghalalkan apa yang Allah haramkan, dan mereka para pendeta menghalalkan apa yang Allah haramkan, lalu kalian ikut. Faqultu bala, maka diakui oleh Ali bin Hatim, dia katakan iya. Qala fatilka ibadatuhum, maka Nabi SAW bersabda, itulah yang dimaksud peribadahan kepada para ulama dan para pendeta. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi wa hasanahu, diriwayatkan oleh Imam Ahmad
dan Al-Imam Tirmidzi, dan beliau menghasankannya. Baik. Jadi hadis ini berbicara tentang orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi yang menjadikan ulama-ulama mereka sebagai sesembahan selain Allah, dan orang Nasrani yang menjadikan pendeta-pendeta mereka sebagai sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Bentuknya bagaimana? Mentaati para ulama dan ahli-ahli ibadah mereka, mentaati suatu perkara yang menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama dan ahli ibadah mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan, lalu mereka ikutan mengharamkan apa yang Allah halalkan. Iya. Seperti para pendeta Nasrani, sebagian mereka mengharamkan pernikahan, walaupun sebagian lagi menghalalkan perzinahan, seperti yang sudah masyhur diberitakan beberapa media massa. Mereka menghalalkan perzinahan dan mereka mengharamkan pernikahan, atau berbagai macam bentuk apa yang tadinya Allah halalkan mereka haramkan, lalu umatnya pun ikut melakukan hal tersebut. Atau mereka halalkan apa yang Allah haramkan. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan mereka untuk beribadah kepada Allah, namun para pendeta mereka mengajak mereka untuk beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini bentuk peribadahan kepada para ulama atau pada para ahli ibadah, mentaati mereka dalam hal yang menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Dalam hadis ini ada pelajaran bahwasannya at-tahlil wa tahrim hakun lillahi azza wa jal. Menghalalkan dan mengharamkan adalah hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Menghalalkan dan mengharamkan adalah hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga apabila seorang menghalalkan sesuatu yang Allah haramkan dan mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan, berarti dia telah melakukan sesuatu yang merupakan hak Allah dan kekhususan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Di dalam hadis ini juga terdapat penjelasan nau'un min anwa'i syirk, wa huwa syirku ta'ah. Salah satu bentuk dari bentuk-bentuk kesyirikan, yaitu syirik di dalam ketaatan. Syirik di dalam ketaatan. Baik. Dan telah kita jelaskan sebelumnya, syirik di dalam ketaatan ini sesuai dengan perincian yang disebutkan oleh para ulama. Iya. Di dalam hadis ini juga terdapat pelajaran akan pentingnya mengajarkan seorang yang jahil. Pentingnya mengajarkan seorang yang jahil. Seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan Ali bin Hatim At-Tai radhiyallahu taala anhu. Maka dengan itu luruslah akidahnya. Ini pentingnya mengajari orang yang jahil agar dia bisa mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala dengan benar dan tidak mengikuti penyimpangan-penyimpangan atau khurafat-khurafat, tetapi dia ikuti akidah yang benar. Baik. Ada faedah yang disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala tentang firman Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang yang berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dalam surat Al-Maidah ayat ke-44, 45 dan 47. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka adalah orang-orang yang kafir. Ini ayat yang pertama. Yang kedua, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humuz zalimun." Barang siapa yang tidak berhukum selain dengan apa yang Allah turunkan, barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka mereka adalah orang-orang yang zalim. Ayat yang ketiga, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun." Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, yakni dengan syariat Islam, maka mereka adalah orang-orang yang fasik. Ini tiga sifat terhadap Allah sifatkan terhadap orang-orang yang tidak berhukum dengan syariatnya. Ini penting sebab sangat berhubungan dengan bab ini. Kalau bab ini berkenaan dengan orang yang mentaati mereka, maka tentunya orang yang ditaati itu dosanya lebih besar lagi karena menyebabkan orang lain itu sesat. Yaitu orang-orang yang berhukum dengan selain syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu kemudian mereka ditaati dan diikuti oleh pengikutnya atau masyarakatnya. Baik. Kata beliau rahimahullah,
tentang tiga sifat ini, kafir, zalim, dan fasik, ulama berbeda pendapat apakah itu maksudnya satu, yakni kafir, zalim, dan fasik ini sama saja, atau dia punya tingkatan-tingkatan. Maka yang benar kata beliau rahimahullah ta'ala, dia punya tingkatan-tingkatan, yakni tingkatan yang tertinggi adalah kafir, kemudian di bawahnya zalim, kemudian fasik. Baik. Fayakunu kafiran fi salasati ahwal. Maka seorang yang berhukum dengan selain syariat Allah, dia akan menjadi kafir pada tiga keadaan. Keadaan yang pertama, apabila dia meyakini bolehnya berhukum dengan selain syariat Allah, yaitu dengan syariat yang bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia kafir. Kalau seorang meyakini bolehnya berhukum dengan selain hukum Allah, padahal dia tahu itu bertentangan dengan syariat Allah, maka dia kafir. Baik. Keadaan yang kedua, kalau dia meyakini hukum selain Allah itu kedudukannya sama, seperti orang meyakini hukum Belanda atau peninggalan Belanda itu hukum kedudukannya sama dengan hukum Islam, maka dia juga kafir. Baik. Keadaan yang ketiga, kalau dia meyakini bahwa selain hukum Allah atau ada hukum selain hukum Allah itu lebih baik daripada hukum Allah, sehingga lebih afdal dan lebih cocok di zaman ini. Dia meyakini hukum Allah sudah tidak cocok lagi, karena tidak lebih baik daripada hukum modern, hukum positif, padahal hakikatnya negatif. Sehingga kalau seorang mengatakan hukum Allah sudah tidak cocok lagi di zaman ini, hanya cocok di zaman Nabi SAW, atau hanya cocok pada bangsa Arab, maka dia juga kafir dengan kesepakatan para ulama. Ini contoh-contoh atau bentuk-bentuk kekafiran orang-orang yang berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Adapun yang tidak sampai pada kekafiran, yaitu zalim, kalau dia masih meyakini bahwa hukum Allah itu lebih baik dan lebih bermanfaat bagi hamba dan negara, dan itulah yang wajib, namun karena ada faktor-faktor lain, ya, seperti kebenciannya terhadap orang yang dihukumi. Misalkan kalau dia hakim, dia punya masalah tersendiri, punya kebencian terhadap orang yang akan dihukumi, maka dia menjatuhkan hukuman tidak sesuai dengan apa yang diturunkan Allah. Namun dia sadar bahwa apa yang hukuman yang dia tetapkan itu salah, hanya karena dia benci terhadap orang yang dia hukumi, tetap saja dia menyelesaikan syariat Allah. Maka ini zalim, tidak sampai pada kekafiran. Baik. Adapun yang fasik, yang lebih rendah daripada itu, adalah orang yang berhukum dengan syariat Allah, orang yang berhukum dengan selain syariat Allah, dengan tetap meyakini bahwa syariat Allah itu lebih baik, lebih bermanfaat dan wajib untuk ditetapkan, namun dia berhukum dengan syariat, dengan selain syariat Allah karena mengikuti hawa nafsu. Karena mengikuti hawa nafsu. Tetapi keyakinannya tetap dia akui sebenarnya syariat Allah itulah yang benar, itulah yang lebih baik, itulah yang wajib, sedangkan yang ini salah. Misalkan karena dia mencintai orang yang dia hukumi, sehingga misalkan yang harus dihukum berat dia ringankan karena ada hubungan kekerabatan, atau karena dia disogok, disuap. Iya, maka yang seperti ini termasuk orang fasik, namun tidak sampai pada derajat kekafiran. Baik. Jadi kesimpulannya, menurut Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, kekafiran dan kezaliman serta kefasikan di dalam ayat ini itu berbeda. Walaupun kita mengatakan semuanya sama, tetap saja pengertiannya demikian, sebagaimana yang telah diriwayatkan dari salaf, bahkan telah menjadi ijma' salaf, dan riwayat yang sahih dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau menjelaskan makna kekufuran di dalam firman Allah, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun," adalah kufrun duna kufrin, yakni al-kufrul asghar, yang tidak sampai pada mengeluarkan pelakunya dari Islam, yakni sesuai dengan rincian yang tadi. Kalau dia berhukum dengan syariat selain syariat Allah tanpa meyakini bahwa syariat itu lebih baik dari syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak sampai kepada kekafiran. Dan penafsiran ini diriwayatkan dari para ulama salaf, dari Al-Imam Ahmad rahimahullah, dari ulama-ulama yang lainnya, dari Syekhul Islam
Ibnu Qayyim, Ibnu Jauzi, dan yang lainnya. Dan Al-Imam Al-Jassas rahimahullahu ta'ala dalam tafsir beliau menjelaskan bahwasannya yang mengkafirkan para pemerintah muslim secara serampangan atau yang memahami bahwa ayat ini sebagai dalil untuk mengkafirkan pemerintah muslim, ini hanyalah kaum Khawarij. Adalah kaum Khawarij yang mereka tidak merinci sebagaimana yang dirinci oleh para ulama. Bagi mereka siapa saja yang berhukum dengan syariat Allah tanpa melihat apakah dia berhukum itu karena meyakini syariat Allah lebih baik atau tidak lebih baik, atau karena hawa nafsu, atau karena satu kepentingan dunia, mereka tidak peduli, sama saja bagi mereka, itu mereka kafirkan semuanya. Dan ini adalah bentuk kesesatan kelompok Khawarij tanpa merinci sebagaimana yang dirinci oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik, kesimpulannya, bab ini menjelaskan kepada kita tentang kewajiban untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala dalam setiap perkara. Sebab ketaatan itu adalah ibadah. Ketaatan mutlak kepada Allah adalah ibadah. Sehingga apabila seorang mentaati selain Allah dalam hal yang merupakan maksiat kepada Allah, maka berarti dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam ketaatan. Namun apabila yang dia taati tersebut bersesuaian dengan syariat Allah, maka ini merupakan bagian dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti seorang anak apabila diperintahkan salat oleh orang tuanya, maka dia taati. Hakikatnya ini adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan bukan termasuk kesyirikan. Baik, ini yang bisa kita sampaikan, semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq walhamdulillahirabbil alamin. Demikian tadi apa yang telah disampaikan, dan kita memasuki sesi tanya jawab. Yang ingin bertanya silakan kirimkan pertanyaannya melalui SMS ke nomor 0813 949 72127. Sekali lagi saya umumkan 0813 949 72127. Dan ini sudah ada pertanyaan yang masuk, langsung saja kepada Ustaz untuk menjelaskan pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ini dari Sabit Mubarak Cilacap. Aku mau nanya sesuatu. Pak, hukum Valentine bagaimana kalau orang muslim yang ngerayain? Baik, ini sudah pernah kita jawab. Ini hukumnya haram karena pertama di dalamnya ada bentuk tasyabbuh ya, kepada orang-orang kafir, menyerupai orang kafir. Sedangkan menyerupai orang kafir ini diharamkan di dalam syariat Islam. Yang kedua, ini termasuk bid'ah ya, karena mengadakan satu Id, satu hari yang selalu dirayakan berulang-ulang, padahal di dalam syariat itu dibatasi hanya dengan Idul Fitri dan Idul Adha. Yang ketiga, di dalamnya terdapat banyak sekali kemaksiatan, ya, di antaranya ikhtilaf, ya, campur baur antara lawan jenis, bahkan sampai khalwat berdua-duaan dengan wanita yang bukan mahramnya, bahkan sampai terjadi perzinahan. Dan juga berbagai penyimpangan yang kemaksiatan yang lainnya, yang seperti pemborosan harta dan seterusnya. Ya, apalagi sampai mengganggu kenyamanan masyarakat yang lainnya karena adanya suara-suara musik dan sebagainya. Baik, wallahu a'lam. Pak Ustaz, mohon doanya buat saya yang lagi dilanda keputusasaan dalam hidup karena berbagai masalah pahit yang bertubi-tubi menimpa hidup saya. Kita saling mendoakan insyaallah taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan dan hidayah kepada kita untuk meraih apa-apa yang bermanfaat buat kita, dan hal itu sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja yang bisa kita nasihatkan, yang tidak boleh kita berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebab berputus asa dari rahmat Allah menunjukkan lemahnya keyakinan terhadap janji Allah. Janji bagi orang yang sabar dan beriman kepada Allah, dan lemahnya keyakinan terhadap kemampuan Allah. Allah Maha mampu untuk menolong kita. Kalau kita berputus asa berarti lemah ya, keimanan kita terhadap kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah telah mengabarkan kepada kita musibah yang menimpa kita itu sesuai dengan kemampuan kita. Sehingga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Asyaddun nasi bala'an al-anbiya, tsumma al-amsal fal amsal." Yang paling keras musibah itu menimpa para nabi. Kenapa? Karena iman mereka yang paling tinggi, kemudian sesuai dengan derajat keimanan. Kemudian musibah itu menimpa sesuai dengan derajat keimanan. Jadi harus kita yakini bahwasannya musibah yang menimpa kita itu tidak akan melebihi kemampuan kita.
tidak akan melebihi kemampuan kita, ya, sehingga tidak boleh kita berputus asa dari musibah tersebut. Di sisi yang lain, ya, sebagaimana pernah kita jelaskan, sebenarnya hakikatnya kalau kita memahami, kita perlu bersyukur dengan musibah yang menimpa kita. Kenapa? Karena dengan musibah itu dosa-dosa kita diampuni, dan bisa jadi itu adalah azab yang Allah percepat, sehingga dosa-dosa kita diampuni dan di akhirat kelak kita tidak mendapat azab lagi. Itu kalau kita sabar dan ridho. Tapi kalau kita marah dengan musibah tersebut atau berputus asa sehingga membawa kita kemudian tidak beribadah kepada Allah, maka kita akan mendapatkan 2 kali azab, ya. Azab di dunia dan azab di akhirat. Oleh karena itu, mestinya ya, kalau kita memahami hakikatnya, kita bersyukur dengan musibah yang menimpa kita, sebab insyaallah taala musibah-musibah tersebut akan menjadi penghapus dosa-dosa kita, sekaligus sebagai bahan koreksi bagi kita, bahan muhasabah, koreksi diri. Mungkin kita banyak dosa, banyak kesalahan, sehingga banyak musibah bertubi-tubi menimpa kehidupan kita. Maka hendaklah kita kembali kepada Allah, bertobat kepadanya, dan selalu memohon pertolongan. Baik, Allahu a'lam. Kalau kita baca Quran tapi tidak memahami terjemahannya dan maksudnya, hanya baca saja, apakah mendapatkan pahala membaca Al-Quran? Insyaallah taala mendapatkan pahala. Karena dalam hadis yang diriwayatkan Al-Imam Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha." Barang siapa membaca satu huruf dari Al-Quran, dari kitab Allah, maka dia mendapatkan satu kebaikan, dan satu kebaikan itu senilai dengan 10 kebaikan. Artinya dilipat gandakan. Sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun." Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Berarti 30 kebaikan cuma sekedar membaca alif lam mim. Namun tentunya yang paling penting di dalam membaca Al-Quran adalah memahami maknanya dan diamalkan. Ini yang paling penting. Baik. Dan apakah Allah melindungi hambanya dikala hambanya ketakutan? Tolong sertakan dalilnya. Allah Subhanahu wa ta'ala melindungi hamba-hambanya dan mengamankan mereka dari ketakutan apabila mereka mentauhidkan Allah dan menjauhi kesyirikan. Dalilnya adalah firman Allah, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman, yang tidak mencampurkan iman mereka dengan kesyirikan, merekalah yang akan mendapatkan keamanan dan mendapatkan hidayah. Wallahu a'lam. Saya Iskandar dari Cirampok mau bertanya, orang yang membakar kemenyan itu hukumnya bagaimana? Kalau sekedar untuk wangi-wangian, maka tidak mengapa. Tetapi kalau ada satu keyakinan tertentu bahwa kemenyan ini manfaatnya bisa memberikan suatu kekuatan tertentu, iya, atau membakar kemenyan karena satu ritual tertentu, ini semua tidak berdasarkan dalil baik dari Al-Quran maupun dari Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu kebid'ahan. Baik. Apa hukumnya bertanya kepada dukun? Apakah sama orang alim yang mengaku mengetahui perkara gaib dengan seorang dukun? Baik. Bertanya pada dukun telah pernah kita jelaskan, itu ada 3 bentuk. Bentuk yang pertama, sekedar bertanya kepada dukun tanpa membenarkan perkataannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengancam, "Man ata'arrafan fasa'alahu an syai' la tuqbalahu salatun 40 lailatan." Barang siapa yang bertanya kepada dukun atau tukang ramal atau orang pintar, paranormal, tidak normal dan sebagainya, maka tidak diterima salatnya selama 40 malam. Selama 40 malam tidak diterima salatnya. Itu bukan dan itu pun bukan berarti dia boleh meninggalkan salat, tapi tetap wajib baginya salat. Namun pahala salatnya itu sudah terhapus karena dosa yang dia lakukan. Baik. Adapun sekedar bertanya, adapun bertanya dengan membenarkan, mempercayai ucapan dukun ini, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man atakahinan aw arrafan wa saddaqahu bima yaqul, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam." Barang siapa mendatangi dukun atau tukang ramal, kemudian mempercayai apa yang diucapkan oleh dukun ini, maka dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi 2 bentuk ini diharamkan dan bahkan sampai kepada bentuk kekafiran kalau mempercayai si dukun ini mengetahui perkara gaib. Sebab yang mengetahui perkara gaib hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Bentuk yang ketiga, bertanya untuk membongkar kedustaan si dukun ini, menjelaskan kebodohannya dan kesalahannya. Maka ini yang disyariatkan dan dibolehkan, bertanya untuk
membuktikan bahwa dukun ini bohong, bahwa ucapannya tidak seperti yang terjadi. Baik. Lalu apakah sama orang alim yang mengaku mengetahui perkara gaib dengan seorang dukun? Sama saja. Ini orang yang pura-pura alim, ya, bukan alim yang sebenarnya. Jadi, walaupun dia di masyarakat dinamakan dengan seorang kiai, seorang alim, seorang ustaz, ya, tokoh agama, mbah, atau siapa saja, kalau dia mengaku mengetahui perkara gaib, maka hakikatnya dia dukun. Hakikatnya dia dukun. Ya. Karena yang dimaksud dengan al-kahin itu seorang yang mengabarkan tentang perkara-perkara gaib fil mustaqbal, ya, di masa depan. Baik. Atau mengabarkan sesuatu yang tidak bisa diketahui kecuali dengan dalil. Maka inilah hakikat dukun. Walau dinamakan dengan apapun, hakikatnya tidak berubah. Baik. Wallahu ta'ala a'lam. Apa istilah Darul Islam atau Darul Muslimin dengan Daulah Islamiyah itu sama? Sama saja, tidak ada bedanya. Bagaimana kalau sedang berpuasa ngupil hidung, telinga, dan kentut di dalam air? Misalkan sedang berenang di kolam, apakah batal puasanya? Puasanya tidak batal, karena hal itu bukan termasuk pembatal puasa. Apa arti firman Allah? Falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakka. Baik. Arti firman Allah Subhanahu wa taala ini adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menampakkan dirinya kepada gunung, maka Allah jadikan gunung itu hancur luluh. Gunung itu hancur luluh. Ini ayat ini tentang permintaan Nabi Musa alaihissalam untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan, "Lan tarani," engkau tidak akan bisa melihatku. "Walakin zur ila al-jabal, fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani." Tapi lihatlah kepada gunung itu. Yani Allah akan menampakkan kepada gunung itu. Kalau dia tetap di tempatnya, maka engkau akan bisa melihatku. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakka. Dan ketika Allah menampakkan dirinya terhadap gunung itu, Allah jadikan gunung itu hancur lebur. Wa kharra Musa sa'iqa. Maka Nabi Musa alaihissalam itu pun pingsan. Falamma afaqa, ketika beliau siuman dari pingsannya, qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Maka Musa mengatakan, Maha suci engkau, aku bertobat kepadamu. Ini bertobat dari permintaan melihatmu, dan aku termasuk orang yang pertama beriman kepadamu. Baik. Di ayat ini menunjukkan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dilihat di dunia. Kalau ada makhluk yang melihatnya, maka dia akan mati, hancur binasa. Jadi kalau gunung saja yang lebih besar, lebih kuat, lebih keras daripada manusia, itu bisa hancur lebur luluh, apalagi manusia. Ini sebagai pelajaran bagi Nabi Musa alaihissalam dan bagi seluruh umat. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar." Tidak bisa Allah dicapai dengan penglihatan mata, dan dialah yang mencapai penglihatan mata manusia. Jadi ini dalil bahwasanya di dunia ini tidak akan mungkin seorang melihat Allah Subhanahu wa taala, ya, secara langsung. Ini tidak mungkin dalam keadaan dia sadar. Tidak mungkin dia melihat Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil dan sekaligus bantahan kepada orang-orang sufi, kepada orang-orang tasawuf yang ngaku-ngaku sudah melihat Allah Subhanahu wa taala. Padahal yang mereka lihat itu adalah syaitan yang menipu mereka. Mereka lihat itu adalah syaitan yang menipu mereka untuk menyesatkan mereka. Ini dalil yang jelas bahwasanya Allah tidak bisa dilihat di dunia ini, namun bisa di akhirat bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di akhirat Allah merubah melihat Allah yang tadinya bisa mematikan itu menjadi suatu kenikmatan. Sehingga disebutkan dalam hadis, nikmat yang paling tertinggi, yang paling diinginkan dan disenangi oleh ahlul jannah adalah melihat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan asma Allah al-muhit, atau makna asma Allah al-muhit yang disebutkan oleh Al-Imam Asbahani, juga Imam Al-Baihaqi tentang makna al-muhit, ay annahu huwa alladhi ahatat qudratuhu bi jami'i khalqihi. Bahwasanya yang dimaksud dengan al-muhit yakni yang kemampuannya atau kekuatannya itu meliputi seluruh makhluk. Itu arti al-muhit. Wa huwa alladhi ahata bi kulli syai'in ilma. Demikian pula ilmunya meliputi segala sesuatu. Artinya dia Maha tahu. Allah Maha tahu segala sesuatu. Wa ahsa kulli syai'in adada. Dan hanya dia yang mampu untuk menghitung segala sesuatu. Ya, ini makna al-muhit. Kekuatan, kemampuan dan ilmunya meliputi segala sesuatu. Baik. Bagaimana cara membatalkan salat sunnah dalam kondisi masih berdiri padahal sudah iqamah? Batalkan begitu saja. Tidak perlu ada yang salam di situ, ya, sebagaimana yang difatwakan oleh Syekh bin Baz rahimahullahu taala dan Al-Lajnah Ad-Daimah.
Karena Nabi SAW bersabda dalam hadis Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, "Idza uqimatis shalah fala sholata illa al-maktubah." Apabila salat telah diiqamah, artinya muadzin telah mulai iqamah untuk salat, setelah mengucapkan iqamah, maka tidak boleh ada salat lagi kecuali salat wajib. Maka kalau orang sedang salat sunnah, dibatalkan salat sunnahnya begitu saja tanpa perlu salam, ya, tanpa perlu salam. Adapun yang mengatakan dengan salam, ini pendapat yang lemah karena tidak ada dalilnya. Baik, barangkali ini yang bisa kita jawab, atau mungkin satu lagi. Baik, apakah lafaz salawat Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi ballighul wasilah, apakah mengandung kesyirikan? Lafaz ini insyaallah taala tidak mengandung kesyirikan. Tidak mengandung kesyirikan. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi ballighul wasilah. Karena di situ tidak ada terkandung, ya, permohonan atau permintaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak terkandung permohonan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja kita tidak mengetahui lafaz ini apakah berdasarkan dalil yang sahih atau tidak, ya. Dan yang lebih afdal, ya, kita menghindari lafaz-lafaz yang tidak berdasarkan dalil, tetapi kemudian kita cukupkan dengan lafaz-lafaz salawat yang sesuai dengan dalil. Baik, bolehkah membacanya di masjid dengan keras sebelum imam datang? Membaca dengan keras ini telah dilarang di dalam syariat, ya. Dalam satu hadis Nabi SAW bersabda, "Innakum la tad'una asamma wala ghaibah." Ya. Sesungguhnya kalian tidak sedang berdoa kepada zat yang tuli lagi jauh, ya. Sehingga jangan keraskan bacaan kalian, baik di masjid maupun di luar masjid. Kalau dilakukan di masjid sebelum imam datang, ya, maka ini bertambah lagi satu kesalahannya, yaitu termasuk kebid'ahan. Tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW bacaan-bacaan tertentu, ya, untuk menyambut imam datang, apalagi dibaca dengan keras, ya, baik sebelum azan maupun setelah azan. Yang disyariatkan masing-masing orang, termasuk muadzin, itu untuk sholat, ya, alhamdulillah, untuk sholat. Karena Nabi SAW mengatakan baina kulli adzanain shalah, ya. Di antara setiap dua azan, yaitu azan dan iqamah, itu ada salat sunnah. Maka yang disunahkan salat atau berzikir, membaca Al-Quran, bukan bacaan-bacaan tertentu yang tidak berdasarkan dalil untuk menyambut imam, ya, atau untuk mengisi waktu di antara hal itu, ya, di antara dua azan, ya, ini di antara azan dan iqamah. Ditambah lagi kemungkaran yang berikutnya, hal itu bisa mengganggu orang yang sedang sholat sunnah, ya. Kalau setelah azan muadzin membaca dengan keras, hal itu tentunya bisa mengganggu orang yang sedang sholat sunnah atau sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, barangkali yang bisa kita jawab pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik walhamdulillahirabbil alamin.